Selamat datang kembali di AMD Asik Membahas Digital, di mana kita bakalan ngobrolin tips and trick seputar menjadi konten kreator yang handal. Dan hari ini bintang tamunya spesial sekali. Karena orang ini luar biasa, dalam waktu 2 bulan dia bisa mencapai 1 juta subscriber YouTube. Wow. 1 juta dalam 2 bulan, gila. Beli di mana itu subscribe? Enggak dong, asli lah itu. Oh asli? Asli. Kok tahu asli? Kan di struk pembeliannya ada, itu follower Beneran asli. beli dong kalau Tapi gitu. asli kan followernya. Tapi beli? Iya. Tapi follower asli? Asli. Iya, nanti kita tanya aja langsung sama orangnya. Yang pasti dia ini bisa mengembangkan channelnya dengan begitu cepat. Berarti dia adalah seorang kreator bertangan dingin. Meriang tuh. Enggak meriang. Beri-beri ya? Beri-beri emang tangannya dingin? Enggak tahu. Lu dulu gimana? Ya, Gua enggak. enggak, dia wasir. Oke, jadi kita tanya aja langsung nanti ke dia gimana tuh caranya dia bisa membangun akun dengan begitu cepat. Oke, kita akan langsung ngobrol sama seorang konten kreator yang sedang naik daun. Namanya adalah Fadil Jaidi. Hanya di AMD Asik Membahas Digital barengan gue Ernest Prakasa. Oke, sekarang gue udah barengan sama Fadil Jaidi. Boleh tepuk tangan dong buat Fadil dong. Kalau belum kenal sama Fadil berarti lo kurang gaul. Ini salah satu content creator yang lagi naik daun. Amin. Lu pada tahu dia nggak? Tahu. Dari mana? Dari Instagram. Instagram. Gue dari AMD ini baru tahu. Jujur ya? Enggak. Jujur ya? Sering di-explore gue sering. Iya nak. Coba Dil, follower Instagram berapa Dil? 1,6. 1,6. Orang? Kepecah gitu. Ada 0,6 ya? 1,6 orang. 1,6 juta. Bisa. Iya, 1,6 juta. Follower TikTok berapa Dil? 2,1. 2 orang. 1 orang. Subscriber YouTube berapa Dil? Gue ria tau gak jatuh? Orang ini lagi data sama data. Kan lu narsum. YouTube gue 1,7. Pasnya berapa nih kalau ngambil 3? Dia mau ngambil 3 nih. Hitung-hitungan Pak. Pasnya berapa nih? Kenapa ditawan? Dil, gue tuh tertarik banget gara-gara memang pertama kali tahu lo dari video-video yang lo bikin acting-acting di mobil itu kan. Gue nggak punya TikTok, jadi gue nggak tahu lo di TikTok. Tapi gue tahu bahwa lo bikin YouTube, and then dalam waktu 2 bulan lo dapet 1 juta subscriber. Beneran itu ya? Bener. Gila, tepuk tangan lo 1 juta 2 bulan lo. Gila, 1 juta 2 bulan. Coba Ribet nih bangkunya. Nah, tuh kayak ada kayak ribet lo pegangan tangan gue aja sini. Social distancing. Social distancing. Ketika bikin YouTube follower Instagram berapa? 200. Oh 200 ribu. Ini berarti saling mempengaruhi gitu ya? Iya, jadi memang kalau misalnya followers lama tuh pasti tahu kalau gue sering bercanda-canda sama bokap gue. IG story. Okay. Sampai suatu saat ada yang nge-DM gue, dia ngomong gini, "Bang, konten lu tuh kayak konten-konten di TikTok." Dia bilang kayak gitu. Nah, akhirnya gue kepikiran, ya udah gue upload aja. Saat itu lu belum aktif di TikTok. Kenapa rubuh? Coba lu ceritain gimana prosesnya. Apa tadi gue? Jadi awalnya itu kan gue memang kalau followers lama gue tuh pasti tahu kalau gue tuh memang suka bikin story tuh bercanda sama bokap. Ya kan. Nah, terus abis itu tiba-tiba ada yang nge-DM gue, dia bilang, "Bang, konten lu tuh kayak konten-konten di TikTok." Akhirnya gue coba buat ngupload video gue bercanda sama bokap gue itu di TikTok. Gue inget banget. Jadi bokap gue duduk di belakang. Terus gue video "Halo bro, gue belum dikasih makan nih sama bokap gue." Gue bilang gitu. Gak janjian dulu tuh? Enggak, gue gak pernah janjian. Terus bokap gue pertama masih ngeliatin gue gitu. Terus parah banget bro, di rumah ini gue gak pernah dikasih makan. Nah terus bokap gue disitu ngomel. Katanya dia, "Gak pernah dikasih makan, main terus, makannya turun, jangan di atas terus." Karena kan gue memang di atas terus kan. Nah itu gue masukin ke TikTok. Tiba-tiba udah kan gue cuman biasa aja kan. Durasinya paling 10 detik. 10 detik. Terus tiba-tiba pas gue lagi cek TikTok lagi, sejam kemudian, yang nonton tuh 200.000. Yang nonton tuh 200.000. Cuman gara-gara nggak dikasih makan. Iya betul. Terus gue ini kan ngerasa kayak, gue bisa ngetop nih gitu kan. Ada tuh. Tunggu, kan pada waktu itu kan Instagram lu udah 200 ribuan followernya. Iya. Berarti udah lumayan ngetop dong. Tapi itu hampir bertahun-tahun di situ-situ aja gitu. Saya stuck gitu kan. Nah terus akhirnya pas udah kayak gitu, gue diemin, besokannya gue cek lagi, itu 1 juta lebih yang nonton.
Capek-capek gue bikin sitkom, pakai skrip, syuting anak gua, shotnya banyak, ngedit. Dia cuman bilang ke bokapnya nggak pernah dikasih makan 10 detik 1 juta. Tinggal durhaka doang ya. Iya. Nah udah dari situ gue cek ini kan, cek ombak. Apa gue bikin video kayak gini viral terus kali ya. Gue cek, gue ngupload lagi video yang dulu pernah gue upload di Instastory gue. Jadi bukan video baru, video lama. Akhirnya pas gue ngupload ternyata beneran rame lagi. Jadi dari situ akhirnya gue bikin konten tuh kayak ya udah gue seriusin di TikTok. Pas abis dari TikTok, pas bulan puasa tuh gue ngerasa kayak ya namanya kita hidup di dunia butuh cuan kan. Gue ngerasa nih TikTok gak ada duitnya nih gitu. Gue ngerasa juga begitu. Jadi akhirnya gue juga disaranin sama teman-teman gue, dia bilang udah lo bikin YouTube aja. Sebenarnya gue jujur awalnya tuh gue bikin YouTube pun memang karena ngincer cuan itu kayak sekitar 40% lah. Karena gue motivasinya, 60% lagi? 60% lagi tuh gue kayak pingin kayak ibadah, bukan? Bukan gitu. Pengen ngetop. Star supaya syndrome. dapat cuan. Iya. Sebenarnya 100% cuan. 100% Enggak, gue tuh pengen gini loh. Gue tuh kalau bikin YouTube sendiri gue tuh bisa nggak sih? Gitu karena kan di TikTok ini kan lagi naik nih ya kan. Itu co-host, lihatnya host aja. Oh iya benar-benar. Soalnya ini bangkunya ngarep. Terus jangan duduk lo miring juga. Nah, terus udah kayak gitu akhirnya pas udah bikin YouTube, bikin video pertama tuh sahur hari pertama. Terus gua berarti bulan puasa kemarin baru bulan puasa. Terus gue tulis di bio TikTok gue tidak akan posting video bercanda sama bokap di Instagram. Gue kasih link YouTube. Jadi lo bikin eksklusif nih. Jadi gue bikin kalau mau full videonya di YouTube. Berarti di titik itu lo udah merasa bapak lo nih menjual ya? Sangat. Bagus. Jadi sebenarnya yang jatuh bokapnya ya. Iya. Jadi kalau Gading jualan gempi, lo jualan bapak lo gitu kan. Nah, bisa dibilang gitu. Iya. Tolong di-cut ya. Kok di-cut enggak? Kagak. Paling Gading ketawa doang nonton gua ngomong. Jadi biasa. dan sebenarnya ya awalnya tuh gua ngerasa kayak orang-orang nih maunya kayaknya kalau gua tuh diomelin sama bokap gitu loh. Cuman kan gue juga nggak tega kalau gue bikin video tuh yang kayak kerjain bokap gue terus, bokap gue terus. Sebenarnya kalau orang bilang gue tukang prank, jujur gue pribadi gue tuh nggak suka. Karena ya memang konten gue itu seperti ngeprank, tapi gue lebih disebutnya adalah kalau gue bercanda sama bokap atau gue ngejailin sama bokap. Karena hal yang gue lakuin di YouTube itu dari gue masih SMA gue udah ngelakuin, cuma bedanya gue nggak rekam. Iya. Maksudnya ngerjain gitu tuh di keluarga lu tuh udah biasa. Udah biasa kayak gitu. Bahkan bokap gue tuh sebenarnya dia bisa lebih jahil. Berarti bokap lu pun ngerjain lu? Bokap gue ngerjain gue, bokap gue ngerjain nyokap gue apalagi, itu sering banget. Tapi lu udah tahu lu bukan anak kandung sebenarnya? Udah, gue udah pernah nanya. Bokap gue cuma jawab kayak, udah jangan terlalu dipikirin. Jadi ya udah, mau gimana lagi. Lucu banget. Dit, follower lu gak nambah-nambah bikin kayak dia konten bareng bokap. Bokap gue udah meninggal. Oh iya, sorry. Sorry Dit, sorry banget. Sama nyokap dong kalau bisa. Pinjem aja nih bokap gue. Akhirnya dari YouTube itu, akhirnya kontennya naik. Ya terus kayak, ya namanya gue pingin subscriber gede, jadi gue so-soan kayak. Nanti ngupload video lagi kalau subscribernya udah 20.000 ya, gitu. Beneran tuh 20.000. Gue upload lagi satu video. Nanti kalau udah 40.000 ya, ya udah. Pamrih Anda ya. Akhirnya udah lama-kelamaan ya udah sampai giveaway bokap. Jangan dong. Gue nonton video lo yang sama bokap lo itu 4 jutaan viewsnya. Dan memang yang bikin lucu itu adalah reaksi-reaksi bokap lo sih. Kalau kayaknya bokap lo tuh memang berjiwa entertainer juga ya. Maksudnya dia tuh bereaksinya, dia tahu apa yang akan menarik buat tontonan video itu gitu menurut gue. Jadi ada jiwa entertainernya juga ya bokap lu tuh ya. Tapi sebenarnya semua baik ke gue sih. Kalau gue nggak punya idenya itu nggak ada videonya. Gue mulai Gue nggak boleh muji bapaknya lu. Enggak. Jadi sebenarnya tuh yang gue demennya itu bokap gue tuh kan memang orangnya suka bercanda. Jadi kalau gue bercandain bokap gue pun, jadi kayak gue enak-enak aja ngejalaninnya. Dan gue tuh juga kalau misalnya gue bikin konten, gue tuh nggak pernah tahu konten apa yang mau gue buat. Jadi kayak sekarang nih misalnya ditanya, lu mau buat konten apa ke depannya? Gue gak akan bisa jawab. Kayak konten yang terakhir gue buat ini adalah Pah Adil minta Ade. Gue bikin konten itu. Lu berapa bersaudara, sorry? 3 bersaudara. Gue anak kedua. Nah, gue minta Ade gara-gara pas gue tidur siang, gue mimpi gue punya Ade baru.
Gue punya adik baru dan adik baru gue itu Sabiru, anaknya Rachel. Ya. Milih ya. Iya, adiknya milih. Terus gemes Milih yang kan. follower banyak kan cuan. Terus akhirnya gemes. Pas gue bangun tidur gue begini, ya udahlah gue bikin konten itu aja. Detik itu juga gue syuting. Langsung kayak langsung syuting ke bawah, udah ngedit, udah kelar upload. Gimana perasaan lu saat lu baca komentar orang? Karena gue baca beberapa komen kayak sebagai orang yang udah nggak punya bapak atau orang yang nggak deket sama bapaknya, kayak sirik, sedih, itu gimana perasaan lu baca komen-komen kayak gitu? Sedih, gue jujur sedih. Jujur sedih ya? Sedih banget. Bahkan ada yang komen kayak, gue nggak bisa sedekat ini sama keluarga gue gitu. Keluarga gue mah boro-boro kayak gini. Kadang tuh gue satu sisi kayak gini, sorry ya, gue maksud gue tuh bukan kayak gimana-gimana. Ya gue ngerti lu nggak peduli orang sedih, yang penting cuan kan. Mematikan karakter ini loh. Enggak lah, gue ada empatinya juga lah. Lah tapi lu bikin orang sedih, lu bikin konten bokap lu terusin nggak? Ya karena kan tujuan gue bikin orang sedih. Tapi dia lu kangen gak sama bapak sekarang? Ya kan gue tiap hari ketemu. Enggak tuh lu mau suruh ngomong apa ke kamera gitu, enggak. Enggak, kita sambut papanya Fadil. Enggak ada, lu pikir Indosiar. Tapi bagus sih Dil, maksudnya lu tuh bisa menjadi salah satu contoh menurut gua orang-orang yang pindah platform dan sukses. Menurut gue itu nggak gampang. Jadi menurut lu apa pelajarannya menurut lu, kunci suksesnya dalam kasus lu? Kalau dari gue ngerasanya nggak perlu jadi orang lain kalau misalnya lu mau berkarya. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomong enak ya, misalnya kayak ya lu enak, lu udah Lu punya bapak, lu ada nama, lu punya bapak gitu, misalnya kayak gitu ya. Ya sebenarnya nggak segampang itu juga. Sebenarnya kan gue bikin konten itu gue dari 2016. Yang penting itu kan sebenarnya adalah konsisten, karena kita tuh nggak pernah tahu konten apa yang bikin kita naik nantinya gitu loh. Menarik. Jadi yang penting lu konsisten aja bikin konten. Terus juga karena gue tuh bener-bener nggak suka yang terlalu disetting kayak gitu-gitu segala macam. Kayak siapa tuh misalnya? Sebut. Kita pengen konflik sedikit inisial ya. aja, inisial. Masa cuan mulu, cuan konflik gitu loh. Inisial 10 huruf. Gue tidak mengharamkan gimmick dan setting. Tapi kalau untuk di gue nggak mau. Contohnya siapa yang lu gak suka? Tetap tinggal. Ko Ernest. Biar aman, biar aman. Berarti, tapi itu poin lu menarik tuh Dil tadi soal bahwa lu harus konsisten karena lu nggak pernah tahu konten mana yang akan viral ya. Berarti lu tuh sempat melalui masa-masa di mana lu ngerasa kapan gua viral ya gitu ya? Bukan ngerasain kapan gue viral, tapi gue lebih ngerasa kayak gue mau stop. Gitu. Oh, maksudnya karena kayak, lu ngerasa gitu-gitu aja? Karena gue ngerasa gini, gue tuh ini arah gue tuh mau dibawa kemana? Gue tuh mau dibawa kemana gitu loh. Gue konten YouTube berempat sama teman-teman gue. Ya waktu itu ya. Tapi pada saat gue jadi diri gue sendiri tuh, gue sukanya main game. Oke. Jadi gue tuh sempat maksudnya ikut e-sport, gue join jadi pro player, terus kayak soliter. enggak. Terus akhirnya ya udah gue sempet tuh nggak ngupload story, nggak ngupload foto, nggak apa, gue nggak Jadi bikin atlet konten. e-sport. Ternyata balik lagi, cuannya dikit. Oh iya, dia motivasinya jelas ya. Kalau gue, kenapa gue mikirinnya, jujur aja gue mikirin cuan, karena memang yang harus gue cari itu untuk keluarga gue. Oh, Jadi, tapi kan bokap lu nggak perlu lo biayain. Justru semua uang yang gue dapet dari YouTube, gue nggak pernah ambil. Oh iya? Sepeser pun. Terus lo apain? Gue buang. Nggak, jadi memang dari awal gue nge-YouTube itu, gue selalu kasih ke bokap gue dan nyokap gue. Jadi misalnya dapetnya katakan berapa, misalnya 5 juta, berarti bokap gue 2,5, nyokap gue 2,5, selalu gue bagi. Luar biasa. Karena itu. Berkah orang tua berarti itu. Pantesan bapaknya seneng dia Seneng, bikin video iya. ya. Ya hina aku nak, hina. Sampai sekarang dia. Sampai sekarang. Emang lu nggak butuh duit buat diri lu sendiri? Butuh, tapi saat ini keluarga gue lebih butuh. Gitu. Tapi gue punya uang buat gue tabung. Dari mana? Kalau semua penghasilan Endorse. Ya mau endorse boleh ya. yang endorse yang lebih gede. Yang YouTube, yang AdSense, kasih bapak receh buat orang tua. Iya. Malah sebelumnya semuanya loh. Semuanya sebelumnya. Ini maksudnya gue cerita kayak gini buat maksudnya motivasi teman-teman semua ya. Kalau misalnya kalian mau bantuin orang tua kalian dan kalian punya tujuan baik, jangan nanggung-nanggung. Kalau mau kasih semuanya karena rezekinya tuh dibalikinnya berkali lipat sama Allah. Luar biasa. Itu beneran. Beneran. Jadi, ini jawaban depan kamera ya? Iya. Kalau di belakangnya gini, sebenarnya gue agak nggak ikhlas. Bercanda Allah. Ya udah, ini kan acaranya AMD Deal. Jadi tentunya ada iklannya dong. Tapi jangan takut iklannya karena justru di kita iklan ini yang paling ditunggu-tunggu. Kita simak yang berikut ini.
Halo guys, welcome to kocak deh emang mulut dah. Welcome back to my channel. Nah, jadi kemarin gue udah baca komen, bang ikutin gerakannya Pak Aco dong. Nah, dia langsung kepikiran gimana kalau gue niruin gerakannya Pak Aco seharian. Ya, kira-kira gimana? Yuk kita langsung kerjain. Apaan sih? Apaan sih? Apa? Apa? Ngambil kopi. Udah makan belum? Kita makan belum? Ditanya. Udah makan belum? Udah makan belum? Pak. Mau ngikutin bapak? Oh ngikutin bapak. Oh berani mukul bapak? Berani. Berani ya. Anak mau orang lagi berak. Ardit Gayung mau cebok bapak. Iya. iya pak, iya boleh. Iya. Apa sih kamu? Iya ntar dikirim pak kalau udah sampai ya. Iya. Yuk. Kamu tuh orang lagi nelpon ya. Mau ngapain sih ikut-ikutin? Ngajarin nih. Semua bisa kamu ikutin tau gak? Semua bisa kamu ikutin tau nggak? Ayo ikutin kalau bisa. Bisa nggak? Bisa nggak? Main game, ayo ikutin main game. Ayo ikutin main game. Game mobil balap nih, tuh ayo. Jangan game yang itu berat. Makanya pakai laptopnya yang prosesornya tuh AMD Ryzen 4000 series biar beneran cepet. Ini laptop butut masih dipakai. Ya lagian yang bagus papa pakai. Ya iyalah, bapak. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Laptop yang bagus biar Ardit. Laptop yang bagus biar Andi. Loh, kok gitu? Lah kok gitu? Ih aneh Iya, aneh ikut-ikutan. Ih apa nih? Apa nih? Aduh. Apa? Lumayan lah. Cocok lah gue jadi bapak-bapak ya. Cocok. Itu inspirasinya dari mana tuh? Dari lu. Dari siapa lagi? Udah izin belum? Oh iya belum. Kena copyright ya. Lu ngomong KMD dah. Itu laptopnya kok Word-nya di belakang ya? Kenapa? Word-nya di belakang. Bukan wordnya di belakang, susah anak daerah susah kaget dia lihat begini. Ini namanya teknologi Animatrix. Hanya ada di AMD Ryzen doang. Kok gue baru lihat? Iya, makanya teknologi baru. Itu bisa ditulis apa aja? Bisa ditulis apa aja, kadang gue terima iklan baris di sini, lo mau ngiklanin apa? Kayak pos kota ya di laptop. Iya, iklan baris lumayan nih buat slot endorse cuan kalau kata dia. Ngomongin soal AMD, bagus. Kesannya tuh mulus, kesannya mulus. Oh, ini udah masuk iklan berarti? Iya. Nggak usah dibahas dong. Oke. Enggak, tapi lu kan ngedit, berarti lo pakai apa nih alat tools yang lo pakai? Ini kan sekalian juga sharing sama teman-teman kan, kita kan benang merahnya nih tentang content creator. Lo biasa ngedit toolsnya apa? Kalau misalnya ngedit yang filenya besar, itu biasanya pakai laptop. Pakai laptop. Pakai laptop. Aplikasi apa biasa lo pakai? Adobe Premiere. Oh, bisa tuh ya? Bisa, ya kan cut. Bisa gue mah sebenarnya. Bisa belajar sendiri lah ya? Iya belajar sendiri. Emang belajar sendiri. Atau lo pakai editor? Nggak punya duit. Dulu nggak punya duit buat bayar editor. Jadi belajar sendiri. Belajar sendiri. Laptop aman ya? Kuat ya buat ngerender apa segala aman ya? Jadi kan di laptop gue itu juga prosesornya kan emang AMD. Jadi memang dari dulu pas gue ngerakit PC, gue tuh nggak terlalu ngerti PC. Jadi gue maksudnya dikasih tahu sama saudara gue, dia bilang gini, lu mau nggak kalau laptop lu pas nyala itu nyalanya cepet banget, loadingnya tuh kayak nggak pakai loading gitu. Ya kita mah namanya orang awam kan ya, iya mau. Nah dia ngasih tahu
pakai prosesornya tuh AMD. Oh gitu. Ini beneran ya, ini beneran. Saudara sumpah. lu kerja di AMD enggak juga ya? Enggak. Tapi emang beneran kok pas Ya. pakai AMD itu emang beneran cepet. Wih, Bagus banget emang Fadil. Beneran cepet ya. Tapi berarti kadang ada kalanya lu ngedit pakai laptop, ada kalanya lu ngedit pakai handphone gitu. Iya, Tergantung kebutuhan lu ya. Tergantung kebutuhan. Jadi so far dari waktu itu lu pakai AMD masih sampai sekarang ya? Masih. Masih ya. Masih. Karena AMD itu kan maksudnya ngerendernya juga cepat. Terus kalau main game juga enak. Nah, gitu. Saya kan gamers. Oh yoi, gamers. Atlet e-sport gagal. Oke, Dil, ini kan sekarang lo bisa dibilang kan umur masih muda nih. Masih mungkin lo ke depannya punya plan apa di visi lo seberapa jauh sih di dunia konten ini, gue pengen tahu. Kalau dari segi karir gue sebagai content creator sih gue jujur masih belum tahu. Gue belum tahu ke depannya gue bakal jadi apa karena sekarang ini kan ya gue aja masih bikin konten itu kalau gue dapet ide mendadak gitu loh. Jadi kayak Beneran gitu ya? Lu tuh kalau bikin konten gitu ya? Beneran gitu. Spontan ya? Jadi lu nggak rencanain gitu Gak ya? pernah gue rencanain. Jadi kayak bikin kontennya mendadak, syutingnya sejam, gue edit langsung gue upload. Terus lu pernah stuck nggak beneran kayak, aduh gue udah lama nih nggak ngupload, tapi gue nggak punya ide gitu, pernah? Pernah. Lu apa yang lo lakukan di momen kayak gitu? Gue lihat video gue awal pertama kali gue upload, gue lihat video kedua gue upload, gue lihat gue tuh orangnya seperti apa, gue lihat orang-orang suka nontonin gue seperti apa. Terus biasanya gue langsung menemukan kayak, oh orang tuh sebenarnya nonton gue tuh pinginnya tuh ada di ininya, ada sukanya bagian ininya. Jadi gue Dia mendengarkan konsumen, suara konsumen ya. gitu. jadi followernya bilang, "Bang, masuk TikTok, lu masuk TikTok." Kalau dia bilang masuk Abri, lu masuk Abri. Masuk gue langsung. ya. Gue orangnya soalnya peduli sama omongan orang. Jadi buat orang yang pengen jadi content creator nih, buat teman-teman yang nonton, yang gue pengen deh jadi kayak Fadil bikin-bikin video lucu gitu, kayaknya gampang deh. Gue juga bisa, gue juga punya bapak. Dil, emang lu doang yang punya bapak gitu? Lu punya pesan apa buat mereka? Ya sebenarnya agak jijik ya ngomongnya. Cuma maksudnya kayak yang penting itu paling benar itu adalah jujur. Kalau kita baru mau mulai sesuatu, tapi kita udah mulainya nggak jujur, Wah, agak susah. dia menyerang YouTuber yang bikin sandiwara, skenario, pura-pura jadi gembel. Kayak siapa tuh yang nggak jujur contohnya? Pura-pura Saya nggak ada mikir. pura-pura beli handphone pakai recehan. Wah, itu tidak jujur. Ini saya nggak ngomong ke siapa-siapa. Saya maaf sekali lagi. Saya cuma ngomong. YouTuber baru berani nyerang-nyerang YouTuber senior loh ini. Saya Gila. YouTuber lama loh. Oh, 2016 saya udah terjun. Iya, Cuma sebagai nggak- grup ya. Iya. Gue bercanda dia. Tapi berarti jujur. Jujur tuh maksudnya gimana sih? Maksudnya jujur tuh tuh maksudnya kayak gimana sih? jadi diri lu sendiri. Kalau misalnya gini, pada saat lu bikin konten, terus lu nggak jadi diri lu sendiri, katakan lu bisa nih viral gitu. Tapi percaya sama gue, lu jalaninnya akan gak enak. Capek ya? Iya, karena kayak lu sama aja kayak lu berbohong selama ini ke orang-orang kayak sebenarnya gue tuh nggak kayak gitu tahu. Gue tuh Misalnya dibalik- pura-pura apa misalnya? Pura-pura. Misalnya kayak lu pura-pura apa Mondek. ya? Bukan, nggak yang gitu. apa dong? Pura-pura apa misalnya? Pura-pura jadi orang kaya padahal enggak gitu. Ya misalnya kayak gitu. Atau lo pura-pura jadi orang miskin padahal enggak. Buat dapetin empati masyarakat gitu kan. Bisa kayak gitu-gitu. Kayak siapa tuh? Kayak siapa tuh mulu di sini? Emosi. Nggak, biar ada gambaran, biar Enggak, ada saya juga gambaran. bisa emosi gitu. Kayak siapa? Tapi gue kepikiran ya, lu kaget nggak kalau tiba-tiba bokap lu bikin akun YouTube juga ngerjain lu? Jadi dibalik. Kata bokapnya, daripada gue nunggu sedekah anak gue, gue bikin YouTube sendiri aja ya kan? Atau dia ngitung, ternyata AdSense-nya gede. Dia gede Sebenarnya kan gara-gara tuh ada gua. tuh di YouTube yang suka bikin-bikin kayak gitu. Gaji YouTuber Baim Wong. Iya, itu Hitung-hitungin. enggak lah ya itu. Pernah ada yang ngitungin lu nggak? Pernah. Berapa tuh? Ya lihat aja sendiri. Akurat nggak estimasinya? Enggak sih. Enggak kan? Lebih Pasti gede. angkanya enggak, angka dari mereka yang terlalu gede kan? Enggak, terlalu kecil. Oh, terlalu kecil ya. Lebih gede lagi. Biasa. Bercanda pemirsa. Jadi jujur ya, jujur itu penting ya. Iya. Itu menarik poinnya menurut gua. Karena ada teman kita juga stand up comedian ya yang ketika muncul berperan menjadi orang lain akhirnya bosan sendiri gitu, capek sendiri. Kayak Bisa siapa jadi- tuh? Kena. Jangan gitu dong, saya host loh. Gitu, jujur ya. Apalagi selain jujur? Sama ya udah jangan takut buat coba. Basi banget ya gue. Ya nggak sih jangan Enggak, takut buat enggak. coba. Gini. Soalnya emang bener itu. Orang tuh terdengar klise karena memang itu bener gitu, nggak apa-apa. Jangan takut buat nyoba ya. Iya yang penting jangan takut buat nyoba. Terus jangan pernah ngelihat orang tuh kayak dia mah enak udah begini. Dia mah udah enak udah begitu. Jangan pernah karena
sebelum dia jadi begitu, Dia begini. dia begini. Iya, benar. Gitu. Bagus. Gua ngerti maksud lo. Paham kan? Paham, Bang. Pokoknya yang penting jalanin aja, dicoba dulu. Gagal, ya udah berarti emang bukan jalan. Motivasi dong, bro. Kalau gagalnya banyak terima aja gitu. Orang mah kalau motivasi gagal pasti Anda bisa gitu. Gagal berarti bukan jalannya di situ. Iya, kalau udah Nggak, tapi itu bagus. Serius ya, gue setuju karena gue beberapa kali ngomong kayak gitu. Karena menurut gue tidak semua hal harus kita paksa. Kita juga harus bisa menilai diri kita, mengukur diri kita tuh penting. Gue beberapa kali juga ngomong misalnya lagi sharing sama anak-anak komik gitu. Kalau misalnya lu mencoba stand up nggak lucu-lucu, ya mungkin passion lu bercocok tanam gitu. Kita nggak tahu kan. Jangan dipaksa gitu, maksudnya jangan dipaksa gitu ya. Siapa tahu ternak lele bisa lebih sukses kan, kita nggak tahu. Betul. Jadi kita habis ini mau main games dulu, jangan kemana-mana, masih di AMD Asik Membahas Digital. Oke, sekarang kita akan bermain games yang kita namakan games permainan. Udah permainan games lagi. Games permainan dan seperti biasa pas sekali komposisinya AMD. Ardit Muatli Aco dengan Fadi. Selalu ada ruang untuk AM. Bagus. Keren. Pas itu bel kalian ya, A, M, dan D. Oke. Buat Fadil yang mungkin belum kenal sama permainan ini permainan simpel sekali, kita hanya menebak gambar saja. Jadi kalau lo kira-kira bisa menebak gambar apakah yang dicantumkan di situ, langsung pencet bel. Bel lo adalah D. Nah, karena Fadil adalah seorang konten kreator yang viral beberapa videonya, maka tema hari ini adalah video-video viral. Langsung saja kita masuk ke soal pertama, gambar pertama. Sorry Fadil agak lambat karena kita pakai prosesor lain. Ya. Butut prosesornya. Gue udah tahu nih jawaban ini. Oke. Tapi kasih yang lain aja dulu. Sombong sekali Anda. Apa ini hitam? Clue pertama di soal pertama adalah video ini viral ketika lip sync belum ngetren seperti sekarang. Bisa solo, bisa grup. Ayo Ardi tadi katanya udah tahu, pencet bel Ayo, lah. langsung yoga. Yoga. Coba, yoga siapa? Yoga Arizona. Yoga Arizona, saya keep dulu jawabannya. Ardit, Bapak Cok. pencet bel dulu, Dit. Nggak tahu gue siapa nih. Siapa? Sinta Jojo. Sinta Jojo. Karena gue pengen cepet-cepet lihat yang AMD. Oh iya benar. Gue pengen cepet-cepet lihat yang AMD. MM. Iya benar. Udah gua. Jojo Sinta. Ya. Ya, itu kan yang kanan Jojo tuh. Coba kita lihat gambar kedua. Cluenya apa? Bener nggak? Ini prosesor langsung Iya, langsung AMD bener aja. nih kayaknya nih. Iya, ganti prosesor dong. Clue kedua adalah dua orang ini keduanya adalah duo remaja putri. Iya, udah benar. Sinta menjawab. Gak mungkin geng Nero dong. Yang tawuran itu ya? Iya. Mungkin aja, semua mungkin ya. Coba kita lihat gambar terakhir. Apakah tebakan Ardit Erwanda benar? Ini adalah Sinta dan Jojo kah? Hebat. Anda berkesempatan mendapatkan hadiah kejutan. Oke, soal nomor 2. Langsung AMD aja, Pak. Jangan dong, prosesor lain dulu dong. Soal nomor 2 ya, sebelum saya bacakan clue-nya kita munculkan dulu gambarnya. Set. Iya. Prosesor lainnya nggak ganti-ganti ya. Oke. Sama. Maksudnya kalau emang yang lain gitu ganti. Ini mah buruk semua. Perempuan bertubuh mungil ini dikenal oleh banyak orang. KKI. Perempuan bertubuh mungil. Ayo, pencet CKI mungil belnya. Tidak ada jawaban valid kalau Anda tidak mencet bel. Iya, tunggu dulu. Apa clue-nya? Itu clue pertama. Perempuan bertubuh mungil ini dikenal banyak orang. Ya banyak. banyak dong. Iya. Namanya juga game. Ya udah, saya tunggu clue kedua aja kalau gitu. Belum ada yang mau jawab? Belum. Oke, gambar kedua. Hah? Apa sih? Kartun bukan sih? Ada Iya, gue juga ijo-ijonya. ngiranya Ada kartun. ijo-ijonya. Clue-nya, lagunya yang easy listening, Oh dia nyanyi? mudah dinyanyikan oleh banyak orang. Bukan boneka, Dek, KKI dah. Udah. Dek, KKI. bukan boneka. Tar. Itu dia udah boneka-boneka, masa lu pada nggak ini sih? Enggak, itu kuota lu. pengecoh. Pas nonton. Itu dia mengecoh, belum tentu Oh, benar. ya saya orang baru, saya boleh Iya, ganti jawab. itu tuh. Di jidatnya ada ijo-ijo, KKI kan jidatnya nggak ada ijo-ijo. Kan benjol bisa. Kejebak. Jawaban Fadil KKI, saya kunci jawabannya. Si Fadil ini ada jawabannya nggak sih? Nggak ada lah. Orang games. Ini ada hadiahnya nggak sih? Oh, ada. Hadiah kejutan. Hadiah kejutan. Hadiah. Muat lihat, Cok. A. Rio Ramadan.
Kan perempuan. Biar ada temennya aja Gua MM. M. Tasya. Tasya Kamila. Tasya Kamila. Iya, Tasya Kamila. Rio Ramadan, Tasya Kamila, dan KKI. Kita buka jawabannya. Iya. Bos. Iya perempuan sih, tapi kan ini kan bukan orang. Gue bilang, sosok perempuan ini dikenal banyak orang. Aduh, Ini perempuan tapi dong. kalau perempuan ya pasti orang dong, minimal. Sekarang gini, yang mengendalikan dia siapa? Kak Ria Enes. Ria Enes laki-laki apa perempuan? Perempuan. Salahnya di mana? Harus kalau perempuan tuh harus makhluk hidup. Udah. Nggak ada bambu Udah, perempuan sabar. gitu. Boneka ada. Kalau boneka ada dong. Boneka Ya, ada boneka laki-laki, boneka perempuan. Iya. Bener dong gua. Lagunya dinyanyikan oleh banyak orang. Kok diem aja nih? Gak tahu, saya merasa tertipu. Emang prosesornya aja butut yang tadi tuh. Enggak, soal tadi gue memang lagi terngiang-ngiang lagu KKI aja. Lu jangan percaya lagi. Kan gue bilang apa begitu? Dia bilang aku bukan boneka, taunya boneka. Oke, nggak ada yang bener ya? Nggak ada. Nggak ada yang bener. Kita jawab soal terakhir. Saya bacakan clue-nya. Gue udah tahu dari sini. Sosok ini pernah menjadi seorang polisi. Tapi pasti kecohan lagi nih. Cowok cewek nih. Cowok Polisi apa polwan? Nggak boleh suzon, nggak baik. Sosok ini pernah menjadi seorang polisi. Ini pasti Lu artis. kok liatin ke sono, kenapa ngeliatnya ke gue? Gambarnya di situ. Oke. Habis Kenapa lu ngeliatnya ke gue? Ini mencurigakan. laki, berarti laki ya. Itu rambutnya Gue bondol. nggak bilang Itu laki-laki, gue rambutnya nggak bilang bondol. perempuan, gue bilang sosok ini pernah jadi seorang polisi. Lu lihat gondrong dari mana sih orang Bondol. kotak-kotak? Dia dari tadi bolong. Gini doang, gini doang. Oh bondol. Bondol. Poluan kali ya. Ada yang mau jawab nggak? Belum. Belum. Anda berharap kami jawab Norman Kamaru kan? Iya kan? Saya. Iya dong. Iya kan? Saya nggak ngomong Pasti. Iya siapa lagi yang pernah jadi polisi? Oke, Siapa namanya? soal kedua. Hah? Dia viral karena menyanyikan lagu India. Oh ya udah benar. M Norman Kamaru. Norman Enggak. Tidak usah gaya-gaya. Enggak usah lu gaya-gaya semua ya. Ya Norman Kamaru. Setidaknya gue udah membela akal sehat nih ya. Norman Kamaru. Pencet bel dulu dong. M. Lu mau bener nggak dia? Siapa? Norman Kamaru. Norman Kamaru. Oke. Gue deh, Roma Irama. Roma Irama. Roma Irama kapan jadi polisi? Ya kali aja waktu gue kecil gue gak nonton. Pak Norman Kamaru. dengerin kan? clue-nya. Iya. Saya- Enggak bodoh, Gak, lu bodoh. udah tahu. Oh gue salah ini gue ya. Ayo, mau ganti nggak? Gue ada dua jawaban kayaknya di antara dua itu. Siapa lu siapa? Kalau nggak Amir kan Sarukan ini. Ganti deh, Sarukan. Ya, gue Amir kan ya. Ya. Udah nggak boleh ganti, udah. Berarti gue Sarukan. Gue Sarukan. Sarukan. Gue Sarukan. Oke, kita buka jawabannya. Jawabannya adalah Sarukan. Bagus. Bagus. Maksudnya Pernah memerankan. polisi di film ya? Pernah memerankan polisi. Sekarang lu kalau misalnya gue jadi aktor, jadi apa? Lu di film itu jadi apa? Gitu kan, jadi apa? Dia jadi polisi. Aduh. Kenapa diem lagi? Kenapa diem lagi? Nggak, gue udah gak bisa berkata-kata. Ini udah boleh pulang. Berarti hari ini pemenangnya adalah Ardi. Dapat hadiah dong. Hadiah kejutan. Hadiah kejutan, keripik tempe. Alhamdulillah. Keripik tempe. Sehat kagak serak doang. Oke, jangan kemana-mana, masih di AMD Asik Membahas Digital. Oke, kita sudah tiba di penghujung acara. Thank you banget ya Dil buat semua wawasan yang udah lo share hari ini buat gue memberikan banyak pencerahan buat teman-teman. Ada pesan-pesan terakhir mungkin sebelum Mati lo, kali ya. Jadi bikin ngeri pulang. sebelum kita sudahi. Lu kenapa ngeri pulang? Pesan-pesan motivasi gitu buat teman-teman yang pengen jadi content creator gitu loh. Gue bingung sih sebenarnya. Pokoknya yang penting buat kalian semua jangan takut mencoba. Terus kalau misalnya mau serius kalian harus konsisten karena kalian nggak pernah tahu konten apa yang bikin kalian naik dan jadi orang yang jujur. Oke, Kita baik. berantas. Oke, itu dia pesan-pesan dari Fadil Jaidi. Bintang tamu kita hari ini di AMD Asik Membahas Digital bersama saya Eres Prakasa. Kita ketemu di episode berikutnya. Dan juga tidak lupa di episode ini saya ditemani oleh dua co-host saya, Muhammad Kliaco dan Ardit Erwanda. Sampai ketemu lagi, dadah!
Teman-teman jangan lupa ikutan Move On to Ryzen Challenge. Tinggal upload aja, beneran cepat, versi lo masing-masing dan dapetin hadiah-hadiah keren dari AMD. Info lebih lanjut bisa cek di akun sosial media AMD Indonesia.